menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Berbicara buat kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berikan apa yang kau ingin sampaikan buat kami anak-anak-Mu. Tutup bungkus kami dan kuat kuasa darah-Mu. Kami berdoa, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kalau Engkau hadir, yang sakit disembuhkan, hubungan keluarga yang sedang retak dipulihkan, hubungan suami istri yang sedang bermasalah diberikan jalan keluar, diberikan pengharapan yang baru. Mereka yang datang dengan keletihan, dengan beban berat pulang akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sampaikan kebenaran firman-Mu, kuatkan kami yang lemah Tuhan. Kuatkan lutut yang sudah mulai lemah, kuatkan kaki iman yang sudah mulai goyah. Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu semua disediakan bagi kita, anak-anak yang mengasihi Dia. Terima kasih berbicara buat kami sekali lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya sangat bangga. Anak umur 9 tahun udah bicara integritas. Aduh. Walaupun saya belum tentu tahu dia bicara integritas tahu artinya apa enggak. Tapi enggak, paling enggak itu suara seorang anak. Dan itu suara yang keluar dari gereja umat Tuhan. Itu suara yang sedang dinantikan oleh dunia yang ada di luar. Ya, itu suara-suara yang sangat-sangat dinantikan oleh yang di luar. Dan saya yakin saudara berbahagia pada pagi hari ini. Enggak bahagia kelihatannya ya. Saudara berbahagia pagi hari ini? Lihat kiri kanan, depan belakang, kasih senyum. Kasih dompet boleh. Saya juga mau kalau kayak segitu. Saya percaya bahwa saudara adalah orang yang berbahagia. Karena ada juga peristiwa bahagia kemarin di MRT Lebak Bulus sampai ke Senayan, ada Kita Indonesia. Itu dong. Itu buat bahagia kan? Gak ada lagi yang itu tapi Kita Indonesia. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Sebelum saya mulai menarik apa yang tadi Asiel bicarakan, menjaga pergaulan yang buruk di tengah situasi seperti kayak gini. Nah, saya bicara Mazmur pasal 8 ayat yang ke-3. Karena saya nggak bicara ini tadi pagi. Sebelumnya tolong? Atau setelahnya? Nah ini, Mazmur pasal 8 ayat kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan Tuhan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Udah itu aja, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Yang saya menarik adalah melihat apa yang dia tadi bicarakan di depan, bahwa anak-anak yang masih umurnya kelihatannya masih muda, ternyata Alkitab tulis gini loh, dari mulut bayi, bahkan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan sudah meletakkan kekuatan dalam kehidupan mereka semua. Fungsinya kekuatan itu adalah untuk membungkamkan musuh. Membungkamkan lawan-lawan mereka. Dari semenjak mereka masih kecil. Dari semenjak mereka mungkin masih bayi dan masih kecil. Cuman yang paling disayangkan adalah gini. Kita seringkali orang tua kurang paham akan hal ini. Harusnya kalau kita tahu bahwa anak-anak kita punya kekuatan seperti kayak gini, kita harusnya bisa memanage, memelihara dengan baik. Tapi karena kita orang tua gak pernah tahu dan gak pernah belajar, yang terjadi adalah kekuatan yang harusnya dipakai untuk melawan musuh, itu menjadi kekuatan yang dipakai untuk melawan orang tua. Iya, berapa banyak hari ini bukan orang tua didik anak, anak didik orang tua. Keren gak itu kayak begitu? Enggak keren sama sekali itu. Iya, dan Alkitab itu kenapa? Karena ada kekuatan dalam diri anak-anak. Saya bicara di teman-teman live, saya punya live group, udah pada punya anak sekarang. Jadi kalau secara spiritual saya udah engkong rohani, udah tua banget. Saya cuma bilang buat mereka, ini yang mau saya sampaikan buat saudara di awal. Ketika seorang anak lahir ke dunia, pada saat yang bersamaan, seorang ayah lahir, seorang ibu pun lahir. Ketika seorang anak lahir ke dunia, pada saat yang bersamaan, seorang papa lahir, seorang mama lahir. Bukan lahir kemudian mereka sama-sama brojol dengan anaknya gitu, bukan. Tapi fungsinya udah mulai beda tuh, fungsinya udah lahir tuh. Dari cuma sekedar lelaki dan sekedar suami, ketika anaknya lahir udah mulai muncul fungsi papa. Dan juga muncul ketika seorang istri muncul fungsi sebagai seorang ibu. Kita sibuk mempersiapkan kamar anak itu which is hal yang bagus. Mempersiapkan baju anak itu benar hal yang bagus. Tapi seringkali kita sebagai orang tua lupa untuk mempersiapkan diri kita. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Ketika anak lahir, seorang ayah lahir, seorang mama lahir. Dan pada saat itu pula proses pembelajaran baru sudah dimulai.
Makanya kita punya woman in ministry. Promosi itu sebetulnya. Woman in ministry buat para wanita semua. Dan kita juga punya strong man. Joy, strong man kan? Lebih hebat dari Spider-Man kan, saya pikir kan? Iya, dan kita punya itu. Dan punya Byfest, punya Life Kids. Karena apa? Karena memang kita perlu buat belajar. Sebagai orang tua kita perlu untuk belajar. Kejadian, Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-17. Sebentar saya tulis buat saudara. Paling enggak saya bisa nyamain Andi Iskandar. Enggak Andi, tetap Andi. Andi akan bicara kebaktian ketiga dan keempat. Kalau Bapak Ibu bisa hadir. Dia sangat praktikal, itu sangat bagus tentang bicara mengenai hormati orang tua juga. Boleh munculin slide-nya ya kok. Keluaran pasal yang ke-20 itu bicara mengenai 10 perintah Tuhan. Yes, yang pertama. 10 perintah Tuhan. Sudah tahu 10 perintah Tuhan ya? Jangan padamu Allah lain, jangan membuat, jangan menyebut, ingat, kuduskan. Semua. Nah, perintah nomor 1 sampai yang keempat, itu berbicara mengenai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, semuanya sampai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang nomor 5 sampai nomor 10, itu berbicara mengenai antara manusia dan manusia. Lumayan bagus tulisan saya. Yang 1 sampai 4 bicara mengenai vertikal hubungan Tuhan dan manusia. Ayat 5 dan ke-10 itu berbicara mengenai manusia dengan manusia. Gambarnya apa? Salib. Tuhan tuh keren banget. Titik pertemuan antara yang vertikal dengan yang horizontal itu kan ada di sini Pak. Di tengah ini. Dan ini adalah perintah yang nomor 5. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Itu titik temunya. Antara yang 1 sampai 4, 5 sampai 10, di titik pertemuan ini hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Karena hal simpel yang mau saya sodorkan kepada Bapak Ibu adalah begini. Gak mungkin kita bisa menghormati Tuhan yang gak kelihatan. Kalau yang kelihatan aja kita gak hormatin. Gak pernah mungkin saya bisa menghargai, menghormati, memuliakan Tuhan yang gak pernah kelihatan. Kalau yang kelihatan yang disebut dengan orang tua aja saya gak pernah hormatin loh. Dan Alkitab tulis 10 perintah Tuhan itu sebuah hukum. Saudara tahu sebuah hukum? Hukum itu kalau dilanggar punya konsekuensi. Kita kenal hukum gravitasi betul. Benda yang dilempar ke atas akan kembali lagi turun karena gaya tarik bumi. Itu hukum. Artinya gini, kalau saudara langgar, itu akan ada akibatnya. Itu akan ada konsekuensinya dalam kehidupan. Itu akan ada apa tuh? Ada akibatnya, ada konsekuensinya, ada semuanya. Sehebat-hebatnya saudara mau berbahasa roh 24 jam sehari, 40 hari dalam seminggu. Kalau saudara loncat dari tugu kujang, jatuh juga ke bawah. Enggak mungkin kemudian tiba-tiba muncul sayap kemudian terbang karena kita udah berbahasa roh. Enggak, kenapa? Hukumnya udah kayak begitu. Dan yang paling menarik adalah hukum ini enggak diberikan oleh Musa loh. Hukum ini diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau marah sama Tuhan. Jangan marah sama saya. Tapi yang menarik adalah titik pertemuan antara nomor 1 dan nomor 4 ada dihormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan tuh keren banget. Dia bicara yang 1-4 ya, jangan membuat patung gimana. Tuhan kan gak kelihatan. Kemudian Tuhan udah menurunkan supaya itu semua kelihatan dengan cara apa? Hormati ayahmu dan ibumu. Dan cuma satu-satunya hukum di Alkitab yang punya bonus waktu saudara lakukan. Cuman yang ini. Hormati ayahmu dan ibumu supaya umurmu lanjut. Dan yang menarik adalah gini, kalau saudara bisa menghormati orang tua, yang 1-4 saudara akan bisa hormatin. Yang hubungan kita dengan Tuhan, iya kita akan bisa hormatin. Dan bukan sekedar itu, untuk saya bisa hormati orang tua yang nomor 6. Boleh munculin gak itunya? Klip yang nomor 1 tadi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Pasti juga kan kita bisa jaga. Karena hormati orang tua ada di tengah. Bahkan orang tua adalah wakilnya Tuhan dalam kehidupan. Saya tadi ngomong, tadi juga saya beritahu buat saudara, setiap hukum kalau dilanggar ada akibatnya. Tuhan berikan kita manusia free will, kehendak bebas. Betul gak? Setiap kita punya kehendak bebas. Saudara mau makan jengkol 24 jam itu gak masalah, terserah.
Yang cuman terganggu kan cuman keluarga di sekitar dan yang jagain WC, kelihatan kayak gitu. Saudara mau pakai hari ini bajunya warna kuning, celananya warna merah, sepatunya warna biru, terserah. Saudara mau dikepang, kepangnya ada di depan, terserah. Itu kan pilihannya manusia, itu kan diberikan buat kita, pilihan bebas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ada satu kesempatan yang Tuhan gak pernah berikan kita hak untuk kita pilih, yaitu Tuhan gak pernah berikan kita hak untuk pilih mau keluarga model gimana untuk kita hidup. Enggak pernah loh. Saudara ada yang lahir kemudian ditanya mau keluarga model gimana yang akan kamu hidupin? Enggak ada. Biar gitu juga kayak gitu jadi sama. Kalau begitu Pak, kalau saya nggak diberikan hak untuk memilih keluarga saya, berarti keluarga yang ada di dunia sekarang adalah pilihannya Tuhan. Dan pilihan Tuhan selalu terbaik. Dan pilihan Tuhan nggak pernah salah. Sekali lagi. Kalau begitu caranya, kalau saya nggak diberikan hak untuk pilih keluarga saya, orang tua saya model kayak gimana, dilahirkan kayak gimana, keluarga yang saya sedang hidupi bersama-sama pada hari ini, itu keluarga adalah pilihannya Tuhan. Dan kalau pilihannya Tuhan, dia selalu pilihan yang terbaik, dan itu pilihan Tuhan nggak pernah salah. Mata saudara kelihatannya kalau bisa mama gue ditukar nih, terlalu cerewet kelihatannya mama. Oh, secerewet-cerewetnya ibu saudara itu pilihannya Tuhan. Gak setuju kelihatannya ya. Mau ditukar di pasar Bogor gak ada yang jual stoknya. No, enggak, itu artinya pilihannya Tuhan loh. Kalau semua intinya bahwa keluarga yang Tuhan beri dalam kehidupan adalah pilihannya Tuhan. Dan yang menarik adalah begini, tadi juga udah sempat lihat kayak begitu. Apa yang kita terima waktu kita sebagai anak, itu akan kita berikan waktu kita sebagai orang tua kepada anak kita. Pengalaman-pengalaman apa yang kita terima sebagai dia dalam kehidupan sebagai anak, itu yang akan kita berikan waktu kita menjadi orang tua kepada anak-anak kita. Makanya Tuhan berkata gini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Efesus pasal yang ke-6, Paulus tulis dengan memperinci tentang hal itu. Efesus pasal yang ke-6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Alkitab berkata begini, hei anak-anak, kenapa disebut anak-anak? Karena kita semua terlahir sebagai anak-anak. Gak ada yang terlahir udah jenggotan. Ya walaupun udah jenggotan ya tetap terlahir ya tetap anak-anak gitu. Semua kita terlahir sebagai anak-anak. Semua kita terlahir sebagai anak-anak. Jadi the first duty harusnya bagaimana kita berperan sebagai anak-anak dalam firman-Nya Tuhan. Dan Alkitab berkata gini, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena harus demikian. Bahasa Inggris berkata karena it is right, karena itu yang benar. Kenapa itu yang benar? Karena keluarga ada orang tua adalah perwakilannya Tuhan dalam dunia. Oh, saya tinggal dalam keluarga, misalnya contoh, mohon maaf, saya tinggal dalam keluarga yang bapak yang abusif, bapak yang suka mukul anak, mukul istri semuanya. Yes, karena saudara ada di sana tetap taatilah orang tua seperti di dalam Tuhan. Ingat loh, ada kerangkanya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kristus. Di dalam Tuhan tuh ada apa sih? Ada kasih, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada semuanya. Saya selalu ngomong. Mentor rohani Daniel Alexander selalu bilang belasan tahun yang lalu, harta yang paling penting dalam keluarga itu cuma kasih sama pengampunan. Cuman itu. Kalau hari ini saudara berhadapan mungkin, ini akan jadi panjang sesinya kalau saudara mau bicara nanti bisa bicara di live belum untuk diskusikan. Bagaimana dengan orang tua yang abusive, bagaimana orang tua yang gak pernah mengasihi kita. Jawabannya adalah gini, sama seperti Kristus mengasihi kita, demikian pula kita dipanggil untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Yesus mati di kayu salib loh. Sudah tahu itu terakhir waktu Yesus mati di kayu salib, udah didera, udah dicambuk, udah berbuat apa, udah babak belur. Dia cuma berkata gini, ampuni mereka Tuhan, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang sama yang bilang hal seperti itu, kasih yang sama juga yang masuk dalam kehidupan saya yang memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, khususnya orang tua. Saya bicara dari segi anak, karena Alkitab berkata gitu, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena apa? Karena kita memang anak. Saya hari ini berfungsi sebagai anak, karena masih punya 2 orang tua. Punya mama dan punya mama mertua. Tapi hari ini juga saya berfungsi sebagai orang tua, karena saya juga punya anak. Yang masih harus dididik. Dan pengertian adalah sama aja. Apa yang saya terima waktu saya sebagai anak itu akan saya bagikan waktu saya menjadi orang tua. Dan Alkitab berkata gini, hormatilah ayahmu dan ibumu bukan dalam sekedar keadaan baik. Bisa juga dalam semua keadaan dalam kehidupan. Karena Alkitab nggak tulis hormatilah keadaan ayahmu dan ibumu dalam keadaan yang baik, enggak. Cuman hormatilah ayahmu dan ibumu, lakukan itu aja.
Dan Alkitab tulis begini, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Efesus 6 ayat yang kedua. Efesus 6 ayat yang kedua. Tadi ada, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dalam janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, Paulus tulis lagi dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kalau tadi Keluaran pasal 20 berkata supaya lanjut umurmu, supaya umurmu panjang di bumi. Paulus tulis lagi, waktu kita menghormati orang tua kita, bukan sekedar supaya lanjut umurnya, tapi hal yang pertama gini, supaya kamu berbahagia. Apa gunanya saudara punya umur panjang tapi enggak bahagia? Iya enggak? Lihat kiri kanan, ada yang kayak gitu? Enggak ada, jangan marah lagi ntar. Nah, supaya kita berbahagia. Dengan kata lain, kebahagiaan kita tuh sangat ditentukan juga loh. Dari bagaimana kita menghormati orang tua kita. Tadi kita nyanyi lagunya tuh. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu. Cara terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan adalah dengan menghormati orang tua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau untuk yang kelihatan aja kita gak pernah hormatin, kita gak pernah sayangin. Bohong kalau kita bilang sayang Tuhan. Kalau orang tua aja gak bisa kita sayang. Nah, kalau waktu kita bisa menghormati orang tua di rumah, saya beritahu kita bisa menghormati orang-orang yang ada di luar kita. Orang pemimpin yang ada di gereja, pemimpin yang ada di kantor, pemimpin yang ada di komunitas, pemimpin yang ada semuanya. Karena everything starts at home. Semuanya berawal dari rumah. Salah satu value dari gereja kita, family is priority. Keluarga adalah prioritas. Saya kalau ada beberapa undangan pelayanan atau bicara apa-apa, saya harus bicara sama istri saya. Kira-kira ada acara keluarga gak tanggal-tanggal segitu? Karena kalau ada acara keluarga, saya akan batalin pelayanannya. Gak rohani banget. Loh, saya beritahu, Pak. Salah satu pendeta, tadi saya bercerita. Di Instagram dia bukan GSC ya, dari gereja lain, denominasi lain. Namanya Christopher Tapiheru. Itu pendeta muda lagi asik tuh, lagi hot banget. Istrinya tulis di Instagram dia, untuk bilang begini. Kalau kamu diundang pelayanan, kamu tolak itu pelayanan, gereja yang undang pasti akan cari pembicara yang lain. Betul gak? Tapi kalau kamu menolak undangan acara keluarga, kita kan gak mungkin cari keluarga yang lain. Keluarga Cemara udah punya keluarganya sendiri, kita kan gak mungkin cari keluarga yang lain loh. Iya gak? Iya dong, artinya dengan kata lain, loh family is priority. Family is priority, hormatin orang tua adalah prioritas. Tadi saya bicara, saya masih punya ibu kandung iya, dengan ibu mertua juga iya. Mama saya tuh minggu-minggu ini udah 10 tahun, ternyata dia ngasih tahu saya, ini udah 10 tahun dia adalah cancer survivor, penyintas kanker, bekas penderita kanker ovarium, 10 tahun yang lalu dia dioperasi. Dan kalau saya harus balik lagi kemudian 10 tahun yang lalu, sementara saya siapin khotbah, nggak enak situasi-situasi seperti kayak gitu. Saya harus temenin dia banyak, saya harus kemudian pergi untuk lihat dia dioperasi. Paling nggak enak, paling sakit itu ketika kita melihat orang yang kita sayangin sakit. Aduh. Anak sakit, orang tua sakit, nggak enak mungkin situasi seperti gitu. Tapi dengan kata lain gini, semua usaha yang saya lakukan sebagai anak paling enggak, itu bisa membalas sedikit dari kebaikan yang dia lakukan. Karena 9 bulan 10 hari dia naruh saya dalam kandungannya loh. Dan saya nggak bayar duit kos waktu itu. Selama 9 bulan, free. Saudara nggak ada yang bayar tuh kelihatannya, free. Dan itu bahayanya kan mempertaruhkan nyawanya, kayak begitu, free. Dengan kata lain, hal simpelnya gini aja, berapa banyak waktu yang kita sudah berikan buat orang tua kita. Oh, orang tua gak sekedar pengen berlian, pengen rumah, pengen apartemen. Cuma pengen waktu aja. Karena waktu gak pernah bisa dibeli pakai duit. Itu asik banget. Waktu itu gak pernah bisa dibeli pakai duit. Yang saudara berikan waktu saudara menghormati orang tua. Kalau gitu mana? Persiapkan, berikan waktu-waktu saudara kepada dia. Dan kalau saya harus tarik mundur sampai sekarang, saya bersyukur ada di sana. Waktu papa meninggal 6 tahun yang lalu, dia pun terdiagnosa oleh kanker rektum. Kankernya ya seperti wasir, seperti ambeien. Itu gak pernah bisa lama dia kalau duduk. Dan saya harus temanin kemoterapinya selama 32 kali. Seminggu itu 5 kali. Dan itu cuma di radio, cuma di ronsen di radiologinya itu cuma 5 menit. Tapi perjalanan dari Bogor Jakarta kan 2 jam, pulang pergi bisa 4 jam. Sometimes di saat-saat itu saat-saat yang berat buat saya secara pribadi, buat keluarga. Kenapa? Kakak saya ada di luar negeri, tinggal di luar negeri. Jadi mau gak mau saya yang jadi harus ngambil keputusan saat-saat yang berat. Dan beberapa kali saya suka foto kalau dia lagi duduk, dia lagi tidur. Tapi kalau saya tarik maju sampai hari ini saya bersyukur saya bisa laluin waktu-waktu kayak gitu. Kenapa? Paling enggak saya bisa berikan waktu saya untuk membalas sedikit daripada apa yang sudah dia lakukan waktu dia masih muda memelihara saya. Karena saya masih ingat bagaimana dia waktu saya tertidur di kursi tamu kemudian dia pindahin tidur di ranjang seperti gitu. No, paling enggak.
Kita bisa balas sedikit adalah bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Waktu saudara menghormati orang tua, waktu saudara mentaati orang tua, ternyata adalah gini, kita sedang menghormati Tuhan. Orang tua adalah salah satu pemberian terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah menghormati orang tua, kita nggak menghormati yang memberikan kado terbaik itu dalam kehidupan, which is adalah Tuhan. Kalau Tuhan nggak dihormatin, orang tua nggak dihormatin, Tuhan nggak dihormatin, mau hormatin siapa? Orang tua saya dan saudara pilihannya Tuhan loh. Dan pilihan Tuhan gak pernah salah. Kenapa disebut minggu-minggu ini bulan anak? Kalau ada satu lembaga di dunia yang paling diserang habis-habisan, itu keluarga. Itu seorang bapak, seorang ibu, keluarga aja. Kenapa? Keluarga adalah dasar yang paling kecil, yang paling penting dalam membangun sebuah negara, dalam membangun sebuah gereja. Kita mengenal dunia ini disebut dengan the broken world. Dunia yang terhilang, dunia yang sudah dunia yang sudah terluka. The broken world itu comes from the broken home. Bahwa dunia yang hancur itu keluar dari rumah tangga yang hancur. Makanya kenapa selama sebulan, selama berapa bulan dan bukan sekedar selama sebulan sih, tagline, visi dan kita bahwa family's priority itu selalu didengung-dengungkan. Kenapa? Karena lewat keluarga. Waktu Yesus berkata, bahkan Yesus 30 tahun dia ada di keluarganya loh. Hormatin papa mamanya. Baru 3 tahun terakhir kehidupannya dia layanin dunia. Hei, itu Yesus yang adalah Tuhan saya dan saudara. Meluangkan hampir 2/3 kehidupannya di dunia. Enggak buat mujizat apa-apa. Cuman diam dalam keluarga. Hormatin orang tuanya. Melakukan yang terbaik dalam keluarganya. Kenapa? Dia mengenal sebuah prinsip. Kalau dia bisa menghormati, kalau dia gini. Kalau keluarga, lewat keluarga bisa menghormati dirinya. Di luar akan dihormatin oleh orang. Kalau kita mendapatkan hormat di keluarga, saudara akan mendapatkan hormat di kantor. Saudara akan mendapatkan hormat di pekerjaan saudara. Saudara akan mendapatkan hormat dimanapun juga. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mendapatkan hormat itu di keluarga, nggak ada satupun hormat di luar rumah yang bisa gantikan kehormatan dalam keluarga. Hormat yang diberikan oleh keluarga. Nggak ada yang lebih menyenangkan ketika anak saudara menghormati saudara. Nggak ada yang lebih menyenangkan ketika kita mengetahui bahwa kita menghormati orang tua dan orang tua mencintai kita sebagai anak. Itu visinya, itu intinya bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak, untuk menghormati orang tua dan kita dipanggil sebagai orang tua untuk mengasihi anak. Dan itu nilainya loh. Saya nggak berdiri di sini kemudian untuk nyombongin diri, enggak. Saya nggak di sini berbicara orang so tahu, enggak. Saya belajar, sama seperti tadi saya bilang. Seorang anak lahir, seorang papa lahir, seorang mama lahir. Waktu anak saya lahir, sebelum lahir 9 bulan, itu saya beli buku tuh. Beli majalah, saya berapa yang teman-teman dekat saya kasih. Judulnya 9 bulan yang menakjubkan. Teman saya bilang, plesetnya dia bilang itu 9 bulan yang menyeramkan itu sebetulnya. Itu sebuah buku bagaimana bulan pertama anak tuh kayak gimana dan apa yang harus kita orang tua persiapkan. Loh kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan artinya kita perlu belajar untuk menjadi sebagai orang tua dan menjadi sebagai anak. Kegagalan kita hari ini bukan karena kita kurang pengurapan, enggak. Kegagalan kita hari ini kurang kemauan untuk belajar. Dan untuk menjadi orang tua adalah sebuah proses pembelajaran. Hal praktis apa yang harus dilakukan? Bagikan waktu saudara buat orang tua saudara. Mungkin ada berapa yang gak pernah telepon orang tuanya selama tahunan. Oh pulang teleponlah mereka. Gak punya pulsa, belilah. Masa minta ke gereja, ibaratnya. Susah-susah amat sih kelihatannya. Loh mulai make call. Mungkin ada berapa orang tua yang gak pernah telepon anaknya. Hari ini kan ada anak bisa gugat orang tua di pengadilan karena duit loh. Dan itu paling gak kepengen kalau itu muncul di gereja. Oh kita tengking habis lah untuk hal seperti gitu. Mulai Pak. Bagikan waktu saudara bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kita. Karena itulah saya selalu bilang ada orang begitu, oh enggak gue terlalu sibuk. Kerja terlalu sibuk. Saya beritahu sesibuk-sibuknya saudara kerja. Waktu saudara masuk rumah sakit yang nungguin tuh orang rumah. Bukan orang kantor. Memang ada yang orang kantor nungguin saudara waktu saudara sakit. Kebagusan banget saudara. Enggak, orang rumah yang nungguin. Keluarga, karena apa? At the end. Dimulai dengan keluarga dan diakhiri dengan keluarga. Halo? Iya loh, sehebat-hebatnya saudara pelayanan, pada akhirnya waktu saudara sakit kan orang rumah yang susah. Kenapa enggak orang rumah yang susah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang kita mulai pelihara dengan baik. Waktu Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Dunia pertama itu adalah dunia yang disebut dengan keluarga. Bukan dunia yang ada di luar. Gak ada satupun kesuksesan di luar yang bisa menggantikan kegagalan dalam keluarga. Gak ada satupun. Gak ada satupun kesuksesan yang saudara dapat di luar yang bisa gantikan kegagalan dalam rumah tangga. Dalam keluarga. Itu sebabnya belajar untuk menghormati orang tua. Belajar untuk mengambil waktu untuk mulai mentaati dengan apa. Lo orang tua kan pengen waktu doang. Semalam
punya kebiasaan, kami suka kalau hari Sabtu itu memang waktunya kan waktu family day, waktu keluarga. Karena saya tahu saya harus pelayanan hari ini jam 5, kadang udah gak kepengen kemana-mana, pengen ada di rumah. Bogor kan macet banget kemarin. Ya gak macet kemarin yang lagi juga macet gitu Bogor kan. Udah macet juga gitu Bogor. Teman saya bilang, kita main ke rumah mertua. Cuma datang ke rumah mertua sih. Cuma kemudian duduk untuk ngobrol aja, dengerin aja. Sampai jam cuma dengerin aja. Dan waktu saya melakukan gitu kemudian saya duduk adalah begini, ini yang membuat ini. Kenangan yang kita akan tinggalkan di masa yang akan datang, itu ditentukan dari kebersamaan yang kita lakukan hari ini. Bisa tampilin klip ketiga, nomor 3. Kenangan yang ditinggalkan untuk masa depan, itu sangat bergantung dari kebersamaan yang kita lakukan hari ini. Berapa banyak waktu saudara dengan keluarga yang saudara habiskan? Itu memberikan kenangan untuk anak-anak di masa yang akan datang. Makanya saya selalu atur waktu saya sedemikian rupa, kalau ada acara-acara penting di sekolah, anak-anak ada dan memang acara kenaikan kelas, ujian seperti kayak begitu, saya harus ada di sana. Kenapa? Karena saya sedang leave my footprints. Saya sedang meninggalkan jejak saya buat dirinya. Dan ada begitu banyak kita karena sibuknya pekerjaan sambil melupakan hal seperti gitu. Padahal itu hal yang penting loh. Karena kenangan itu akan selalu terbawa. Kami baru pulang sekeluarga besar, 19 orang, melintasi 6 kota selama 14 hari lewat perjalanan darat, itu kalau dihitung kilometer mobil hampir 2.700 kilometer. Pulang pergi Jakarta Surabaya, seru 14 hari sampai lupa waktu. Kemudian saya pikir jangan-jangan waktu yang kita luangkan keluarga harusnya menjadi hal-hal yang lupa waktu. Jangan-jangan ketika waktu pulangin waktu sama keluarga, aduh cepet amat, lama amat, kira-kira cepet gitu ya namanya itu enggak. Jadi hal yang melupakan waktu. Dan menarik ada satu tempat yang kita singgahin, udah lumayan malam istri saya ketika berdiri, dia mulai menitikan air mata. Lihat nangis dia, saya nangis bukan karena kekurangan duit mungkin, bukan. Cuma nangis sebenarnya dia bilang sebuah gini, 35 tahun yang lalu di tempat ini, Papa tuh bawa kami, mereka berenam jadi bawa kami di tempat ini. Dan 35 tahun kemudian itu kemarin, kita bisa sama-sama kumpul dengan semua orang, dengan semua cucu walaupun tanpa dia. Itu yang buat dia sedih. Artinya kemudian saya dapat gini, hidup itu bagaimana kita sedang memberikan kenangan-kenangan buat anak-anak kita loh. Yang akan selalu bergema dalam kehidupan mereka untuk waktu yang akan datang. Mau dikenal sebagai orang tua model gimana saudara dan saya? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan, kebersamaan yang kita lakukan dengan anak kita hari ini. Halo? Iya. Anak-anak jauh lebih penting daripada pekerjaan kita loh. Dia jauh lebih penting dari pelayanan kita. Keluarga adalah jauh yang lebih penting. Start mulai hari ini Pak. Kalau ada hubungan mertua dengan menantu, wah itu kan hubungan seru. Kelihatannya kayak sinetron, mertua dengan menantu ya. Kita buat sinetronnya gitu sama-sama. Mertua versus menantu enggak. Ini hubungan yang paling seru. Loh mereka ditempatkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan sebuah maksud dan pilihan Tuhan gak pernah salah. Gak bisa mengampuni mereka Tuhan. Loh, Tuhan mengampuni. Alkitab tulis berkata gini, kalau engkau gak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di sorga gak akan ampuni kesalahan kamu. Sesimpel itu Pak. Makanya waktu salib itu ada, yang saya lakukan adalah saya harus mentaati orang tua seperti di dalam Tuhan, di dalam kasihnya Tuhan. Share waktu-waktu terbaik saudara bersama dengan keluarga saudara. Bersama dengan orang dekat saudara. Dan orang tua, kita perlu belajar. Waktu anak saya masuk dari TK mau ke SD, kami berdua bergumul. Sekolahnya sekolah model gimana sih Tuhan? Kami kasih opsi, ada 3 opsi, dapat kita doain sama-sama. Tapi tetap sebagai orang tua kan punya kekhawatiran juga. Kira-kira anak gue mampu gak sih dari TK ke SD dan beda SD lagi kayak begitu. Wah tanya sini sana, semakin banyak tanya semakin bingung. Kalau kayak gitu kan bisa gitu. Tanya sini semakin bingung, walaupun banyak info semakin bingung. Tuhan harus kayak gimana nih? Tanya guru sampai kayak begini, aduh kira-kira anak tuh mampu atau enggak ya? Dan waktu anak saya masuk SD, masuk SD. Puji Tuhan, dari SD kelas 1 sampai kemarin SMP kelas 3, dia selalu dapat angka yang tertinggi di kelasnya. Saudara bayangin gak? Ketakutan orang tua itu bisa membatasin kekuatan anak loh. Ketakutan orang tua itu bisa matiin potensinya anak. Dan saya bersyukur akan Tuhan izinkan untuk peristiwa-peristiwa seperti kayak begitu terjadi dalam kehidupan untuk saya selalu mengandalkan Tuhan. I want to become, doa saya tiap pagi cuma gini, saya cuma pengen menjadi suami yang lebih baik, menjadi seorang ayah yang lebih baik. Karena kalau saya jadi suami yang lebih baik, saya menjadi ayah yang lebih baik, saya pasti akan menjadi karyawan yang lebih baik, saya akan menjadi bos yang lebih baik, saya akan menjadi pelayan yang lebih baik, menjadi pekerja-pekerja di pelayanan yang lebih baik. Kenapa? Karena everything starts at home. Kalau dalam rumah saya sudah memberikan yang terbaik, di luar saya akan memberikan yang terbaik. Hormati ayah dan ibu
supaya kamu berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Cuman satu-satunya yang punya janji, dan itu adalah Alkitab. Ya, bahwa kita akan berbahagia dan panjang umur waktu kita mentaati orang tua. Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Saya dapetin ayat ini tuh waktu ibadah penghiburan mertua saya, ternyata ada ayat begini di Alkitab. Wah, gua kurang baca Alkitab nih kelihatannya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Mau dikenang sebagai apa saudara waktu saudara gak ada? Waktu saya ingat orang tua saya bagaimana dia berjuang dalam imannya, itu memberikan saya berkat, punya pengertian, menguatkan saya. Kenapa? Dia tetap berada dalam Tuhan, bahkan ketika dalam situasi yang sulit sekalipun. Itu kenangan kepada orang benar. Kalau saya melakukan itu sekarang, mengajarkan itu buat anak saya, dengan jalan apa? Dengan jalan saya menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan biar dia lihat bagaimana caranya saya hidup, saya sedang meninggalkan kenangan itu buat dirinya. Ada satu gambar yang selalu gak pernah lupa, saya masih SMP kalau saya itu, yang membuat saya yang membuat saya selalu terekam dalam kehidupan saya adalah waktu saya pagi, kemudian pagi mau izin mau berangkat ke sekolah waktu SMP, itu saya selalu melihat papa saya itu lagi berlutut di kamar lagi berdoa. And a picture worth 1,000 words. Bahwa sebuah gambar itu berbicara lebih daripada jutaan kata-kata. Papa gak pernah ngajarin, berdoa jadi anak. Ini harus berdoa. Enggak, tapi lewat contoh yang dia buat, lewat example yang dia buat, itu berbicara buat saya loh. Kenangan kepada orang benar membawa berkat. Bagaimana kita juga sebagai orang tua, meninggalkan berkat itu buat anak-anak kita. Meninggalkan legacy itu buat anak-anak kita. Bahwa sekali lagi saya bilang, sebagai kita kenal proses sistem mengenai investasi. Apa yang kita investasikan, di waktu yang akan datang, kita akan mendapatkan hasil baliknya. Betul? Investment and return itu bahasa ekonominya. Kalau kita investasikan sesuatu 10, paling nggak waktu yang akan datang bisa mendapatkan 11 atau 12. Investasi waktu yang kita buat kepada anak kita, itu akan kembali kepada kita nanti. Betul. Investasi yang saudara buat dengan kehidupan saudara berjalan dalam pimpinannya Tuhan, berjalan dalam kebenarannya firman Tuhan, belajar untuk ngajarin anak untuk berdoa, belajar untuk melihat, biarkan anak melihat bagaimana kita berhadapan dengan pergumulan, dan kemudian kita berdoa, duduk sama-sama, melihat jawaban Tuhan dinyatakan, itu menjadi kenangan yang akan gak pernah ditinggalkan dari kehidupan mereka semua. Gak ada yang lebih membanggakan ketika melihat tadi Aziel, tadi pagi saya minta Yosua sebelum berbicara, ketika melihat anak-anak berdiri sambil tetap melayani Tuhan, bahkan ketika mereka masih muda. Gak ada yang lebih membanggakan orang tua lebih daripada kayak gitu. Dan tugas untuk mendidik anak itu bukan jatuh pada gereja. Tugas mendidik anak yang pertama itu jatuh pada orang tua. Iya. Life Kids gak akan membuat anak saudara rohani. Sebelum bapak dan ibunya harus dibuat rohani lebih dahulu. Iya dong, kita seringkali tinggalin nih, anak gue buatin jadi pendeta ke Life Kids. Salah kalau kayak begitu. Bapaknya nonton bola, ibunya ada di mall, mana anaknya tinggalin ke gereja. Enggak. Anak taati orang tua pun harus hidup terhormat. Karena Alkitab berkata hormatilah orang tuamu. Artinya gini, anak harus menghormati orang tua, tapi orang tua juga harus hidup terhormat. Orang tua juga harus mengajarkan bagaimana anak harus hidup dalam Tuhan. Dan kita adalah example yang pertama. Saya gak pernah ngajarin anak saya, kami berdua. Karena dia ada di dalam posisi prestasi gitu, kita gak pernah ngajarin anak saya. Kalau enggak ranking 1, kamu bukan anak papa mama. Wah, dengan kata lain adalah gini, yang dia kejar ranking 1-nya. Dia akan halalkan segala macam cara, mau contek, mau apapun juga supaya ranking 1. Kenapa? Kalau enggak ranking 1, gue bukan anak papa mama. Salah loh itu. Itu kalau di sekolahan, bayangin kalau di kerjaan. Sikut temennya, bohongin semuanya, fitnah orang supaya jadi yang pertama. Bayangin kalau itu mimpin negara. Kita akan bunuh orang supaya jadi nomor 1. No, yang kami tuliskan gini, lakukan aja yang terbaik. Do your best. Cuma saya selalu bilang, jangan sekedar do your best. Be the best version of your life. Jangan sekedar lakukan yang terbaik, tapi begini, jadilah yang terbaik dalam kehidupan. Kalau waktu kamu belajar untuk menjadi yang terbaik nilainya cuma masih 6, no worries. Gak perlu takut. Kenapa? Belajar lagi. Karena jadi ranking nomor 1, jadi yang pertama atau kayak gimana, itu cuma sekedar bonus. Yang paling penting adalah melepaskan yang terbaik keluar dari kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan kepengen. Sebagai anak kita menghormati orang tua,
sebagai orang tua menghidupi kehidupan yang terhormat dengan anak. Saya beberapa tahun lalu suka ada tulisan bahwa kalau engkau ingin diperlakukan, para suami, para istri, kalau engkau ingin diperlakukan sebagai raja di rumah, perlakukan ibu anak-anak sebagai ratu di rumah. Bukan sebagai babu. Kalau mau diperlakukan sebagai raja di rumah, perlakukan ibunya anak-anak sebagai ratu di rumah. Sesimpel itu kehidupan, sesusah itu untuk dilakukan. Tapi percayalah, firman Tuhan udah berikan semuanya buat kita. Kenangan kepada orang benar akan mendatangkan berkat. Kenangan yang saudara lepaskan hari-hari ini buat dengan anak-anak saudara, waktu saudara gak ada, mereka akan tetap ingat. Gak ada yang hal warisan yang terbaik selain daripada warisan karakter, kekuatan iman, kekuatan yang ada di dalam kita yang bisa kita berikan buat anak-anak kita. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Klip yang kedua, Craig Groeschel tulis ini sangat praktis, seorang pastor. Bagaimana memulai untuk saudara menghormati orang tua dengan cara pertama saudara berdoa buat mereka dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Dan doanya kayak gimana sih? How to pray with your spouse or your family. Keep it short. Pendek aja. Jangan berdoa dari Sabang sampai Merauke waktu berdoa sama keluarga. Kelamaan kelihatannya kayak begitu ya. Keep it short, keep it consistent. Terus menerus. Iya, terus menerus. If you miss a day, don't miss two. Kalau saudara ketinggalan 1 hari, jangan ketinggalan 2 hari. Sesimpel itu loh Pak. Berdoa buat orang tua, tapi juga berdoa bersama orang tua. Kita berdoa buat orang tua dan kita juga hari ini orang tua berdoa buat anak dan berdoa bersama dengan anak. A family that prays together always stays together. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan selalu tinggal bersama-sama. Di luar gak diajarin. Kenapa? Karena itu nilai kebenaran firman Tuhan. Waktu kita bersama-sama dalam doa, karena bukan sekedar keluarganya itu yang berdoa, ada Tuhan yang hadir di sana. Kalau Tuhan hadir di sana kan ada kasih dan pengampunan, kekuatan, jalan keluar, hikmat, pengharapan, berkat. Semuanya kan udah Tuhan sediain. Bahwa yang kita perlukan untuk menjadi orang tua yang baik udah Tuhan taruh dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya sebagai orang tua kita perlu belajar. Saya nggak bilang saya lebih tahu dari saudara, saya hari ini pun masih belajar. Betul, tapi makanya mari kita sama-sama belajar. Karena kita kepengen lihat keluar dari tempat ini ada orang-orang yang hebat. Yang bukan sekedar intelektualnya jago, tapi karakternya menjadi karakter yang memuliakan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Sebelum kita akan berhadapan dengan perjamuan suci. Buatlah sebuah komitmen. Nah, Pastor Arif selalu ngomong kayak begitu. Dan iya, halnya simpel aja. Telepon orang tua saudara, telepon anak saudara, telepon kakak ipar yang udah lama gak pernah telepon aja. Loh, itu kan yang membuat kita berbeda dengan yang ada di luar. Di luar bilang mata ganti mata, pipi kiri ganti pipi kanan. Tuhan cuma berkata gini, kasihi mereka, bahkan mereka yang menganiaya kamu. Karena apa? Karena kita tinggal dalam kasihnya Tuhan. Mari datang pada Tuhan sebentar sebelum kita berhadapan dengan perjamuan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan, kebaikan yang berlimpah yang sudah Engkau berikan dalam diri kami, biar itu kami tunjukkan buat orang tua.